kami akan melakukan perkenalan. Saya Fikri Fatsal sebagai pembawa acara dan juga pembuat podcast. Saya Fitri Kartikasari sebagai pembawa acara. Saya Magista Dwi Astuti sebagai narasumber. Saya Tika Ramadhani Karamawati sebagai narasumber. Saya Rizka Rayu sebagai narasumber. Baiklah, untuk kemudian kami akan melakukan sesi tanya jawab. Yang pertama saya ingin bertanya, apa sih pengertian dari nifaq itu? Nifaq adalah sifat yang berbeda dengan apa yang diucapkan dan apa yang ada di dalam hati atau antara perkataan dan perbuatan. Baiklah, kemudian apa sih ciri-ciri dari orang yang melakukan nifaq itu? Ciri-ciri dari orang yang melakukan nifaq diantaranya berbohong atau berdusta, ingkar janji, berkhianat, dan memakan harta lain. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada Mbak Isma, kalau saya menasihati saudara-saudara saya dan mengingatkan mereka atas sebagian kemaksiatan, akan tetapi saya sendiri melakukan kemaksiatan tersebut, apakah saya termasuk orang munafik? Mohon penjelasannya. Baik, Anda harus bertaubat kepada Allah dari kemaksiatan tersebut dan tetap memberikan nasihat kepada saudara-saudara Anda. Hal itu tidak termasuk munafik. Sebagai firman-Nya, Quran Surat As-Saff ayat 2-3 menjelaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Mbak Gista, kenapa sifat nifaq muncul pada diri seseorang? Sifat nifaq muncul pada diri seseorang karena adanya keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala sangat membahayakan bagi setiap mukmin karena akan menjerumuskan ke dalam neraka. Kemudian, mengapa kita harus menjauhi orang yang memiliki sifat nifaq? Karena sifat nifaq merupakan salah satu akhlak tercela. Biasanya, seseorang yang memiliki perangai nifaq kerap disebut dengan munafik. Dalam ajaran Islam, sifat nifaq harus dihindari oleh seorang muslim sebab sebagai sikap tercela tentu perilaku ini dilarang oleh agama Islam. Kemudian, apa hikmah dari menjauhi sifat nifaq? Hikmah menjauhi sifat nifaq yang pertama adalah terhindar dari penyakit hati. Sifat munafik merupakan penyakit hati yang dapat menyebabkan seseorang melakukan perilaku buruk lainnya. Dan yang kedua, ada terhindar dari keburukan yang akan menimpa diri sendiri. Nifaq dapat membawa keburukan pada si pelaku seperti hilangnya kehormatan dan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Dan yang terakhir, ada terhindar dari dampak negatif kepada orang lain. Nifaq dapat menimbulkan dampak negatif kepada orang lain seperti diremehkan dan tidak mendapatkan bantuan ketika dalam kesusahan. Apa saja sih contoh-contoh perbuatan nifaq? Contoh perbuatan nifaq dalam kehidupan sehari-hari yang pertama ada bertutur kata yang bertentangan dengan perbuatan seperti dampak tampak zuhud dan dampak baik saat bersama orang lain, namun melanggar hal-hal yang diharapkan oleh Allah sendiri. Yang kedua ada mendustakan Rasulullah SAW atau sebagian dari apa yang beliau berbuat. Dan yang terakhir ada merasa gembira ketika agama Islam berdiri. Baik, terima kasih. Baik, kemudian saya akan bertanya, apa sih akibat dari perbuatan nifaq? Akibat dari perbuatan nifaq yaitu hidup merasa tidak tenang dan selalu merasa was-was, hilangnya kehormatan, tidak senang melihat orang lain bahagia, berburuk sangka, berpikiran negatif, tidak lapang dada, cenderung berjenjang dan tercela dari pandangan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Dan kemudian saya akan bertanya kepada Mbak Isma, apakah Anda pernah melihat teman Anda melakukan nifaq atau Anda pernah melakukan itu perbuatan nifaq? Coba dijelaskan. Baik, saya akan menceritakan pengalaman teman saya. Ketika dia di depan teman ataupun orang lain, dia selalu melakukan kebaikan. Namun ketika dia seorang diri tanpa ada yang melihatnya, dia akan melakukan hal yang tidak baik. Baiklah, kemudian apakah ada di dalam Al-Quran
dalam surat An-Nisa